Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setitis air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam kerap kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Soswali dari Pembicara Now. Bidang Pendidikan Islam akan menerapkan berada di SMK Bunda Tuhan untuk menerapkan tentang hal 7 bagaimana silibus dalam pendidikan Islam dan juga tentang inovasi dan intervensi. Yang pertama tentang silibus dalam masuk pelajaran Islam tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada 27 biasanya lah tajuk 27 hingga 30 tajuk, dan guru pendidikan Islam dibenarkan menggunakan inovasi PowerPoint kertas warna nota untuk dihabiskan silibus. Habiskan cepat. Biasanya pada bulan Mei, menurut Mas Mei, dan murid dia akan mementalkan, seperti nota dia akan mentah-mentah, dan biasanya silibus akan habis 7 hingga 10 kali dalam masa 3 bulan ini. Dan teman-teman juga murid kita terbagi adalah terbeza, yaitu ada murid E, B, C, D, E dan juga yang gagal berdasarkan kepada jawab punya kebutuhan periksaan. Dan kita galakkan guru-guru menggunakan PDP hidup 1, dan setelah habis silibus ini ada kita buat teknik salam ataupun perkumpulan sari grup. Dalam satu grup kita ada murid E, B, C, dan D, dan dalam melaksanakannya karena dalam head count dia ada fasa head count, latih murid kita dengan semua yang inilah mengatur menghabiskan silibus dan sebagainya. Dan teman-teman, selepas habis silibus untuk silibus selesai kita mengajar akan ada guru gabungan TPD. Nah, itu teman-teman juga pastikan di SKP di Kementerian Kurikulum dan Pentadbiran ini dirujuk sepenuhnya oleh guru untuk soalan dan untuk soalan utamanya. Bagi TPD, Pentadbiran beli kerja untuk bagi murid tahap pengusahaan 1 ialah guru mesti mengajar. Ini dibagi top ilmu yang ada dalam SKP itu. Buku teks itu sebagai rujukan saja. Bagi tahap pengusahaan 2, murid kena bentang hasil kerja berkomunikasi dengan BBM. BBM mananya macam yang di sini ada guru-guru kita buat macam begini. Ini macam bikin dari nota. Macam ini kan kertas warna, bikin dari nota warna. Padanya murid hafal dan dia akan bercakap dengan nota. Itu kan dapat TV 2. Dan TV 3 ialah kita tidak menggunakan nota lagi, tapi menggunakan terus aplikasi. Contohnya kalau kita sudah ajar sholat, murid sudah bertentang sholat, terus pergi ke surau dan sholat. Kalau mau puasa, terus berpuasa. Dan murid kita boleh sholat tadi. Dan untuk bagi TV 4 dan 5 ialah TV 5 murid boleh buat sholat dan baik. TV 6 murid boleh buat baik dan beradab, dan itu TV 5. TV 6 ialah murid misali, yaitu murid sudah menguasai TV 1 sampai TV 5 dan murid boleh mengajar murid yang lain ataupun macam perbetulkan tujuan yang lain. Itu bagi TPD. Bagi exam, bagi persediaan untuk menghadapi pemeriksaan, guru-guru teman-teman dalam SPPS 40% lulus. Itu ialah markah lulus. Kalau 39% ke bawah, murid gagal. Maknanya gagal lah. Dan ramai guru kita bagi mengajar, lepas itu dia bagi terus soalan, dan tidak heran jika ada murid kita yang gagal. Kalau 35% murid mana yang gagal. Kalau 29% gagal. 17% lagi gagal kan. Jadi dalam pendidikan Islam untuk menerapkan pendidikan Islam di sekolah inilah. Jika pemeriksaan pada 15 Juli 2022 sudah dilepaskan, sudah berlalu, maka untuk memastikan untuk inovasi kita supaya murid lulus
dalam baik dan juga dapat fakta lebih hebat selama pemeriksaan. 1 bulan sebelum exam, yaitu pada 15 hari bulan Jun, ataupun kalau kita mau masuk lagi awal, 1 bulan 15 hari sebelum 1 Jun 2022, guru-guru sudah bagi latih uji pemeriksaan. Latih pemeriksaan yaitu menggunakan latih uji modul, latih uji JSJP, jadwal pemeriksaan, JNP, latih uji topikal, dan juga paling mudah adalah copy and paste. Copy and paste adalah contohnya macam ini. Di sini adalah modul SPM. Jadi guru akan bagi ada soalan, ada jawaban sudah. Jadi untuk copy and paste bagi murid jadilah copy and paste sebelum exam. Buatlah persediaan. Masa murid-murid kita sudah biasa sudah. Murid-murid sudah diajar sejak 6 tahun. Belajar 6 lagi kan? Kita 1, 2, 3, 4, 5 teruskan lah. Oke, boleh. Ini adalah untuk exam. Macam mana anda pastikan dan lanjut uji pemeriksaan ini boleh guna ini. Sebenarnya kita ada 16 teknik lanjut uji pemeriksaan untuk lulus. Makanya untuk persediaan. Kalau SPM contohnya pada 15 bulan Maret 2023, sebenarnya 3 bulan sebelum exam murid sudah dilatih. Yang pertama, yang kedua adalah tentang inovasi dan juga intervensi. Semua berdasarkan kepada DSKP. Arahan kedua, dalam DSKP kita akan tengok dan punya standar pembelajaran dan diktif. Contohnya kalau diktif, bagaimana anda mencari, membina inovasi dan intervensi. Dalam dunia PS, pada akhir divisi murid dapat menjelaskan 2 dari 3 ada tidur dalam betul melalui aktiviti bulan. Gunakan dia punya sifir objektif adalah ABCDS ataupun MU KAN. MU ini murid, K ini adalah behavior ataupun kemahiran, 2 dan 3 ini adalah spesifik lah lebih objektif. C adalah konten ataupun ilmu pengetahuan. I dengan betul yang nilai. Kalau kita mengajar murid, kalau kita mengajar di kelas, kita mesti ajar nilai seperti menghormati, wajib, amanah, apalagi. Jangan betul. Banyak puji-pujian lah kita puji murid. Dan juga melalui kehidupan yang latih satu, yang melatih satu adalah murid masih berbincang dan murid lempulan dan membentang. Jadi harapan dalam pikiran satu aktiviti yang bisa dibuat bukan bisa dibuat, yang dibuat adalah contoh round table dan juga tulis kawan ini dalam perbincangan. Impact dalam pendidikan Islam ialah contoh kita ajar aktiviti adalah 10 daripada 18 murid menguasai objektif 1. Otomatis 8 murid tidak kuasai. Jadi kita guru kena buat pemulihan ataupun pengayaan ataupun intervensi dan inovasi. Intervensi adalah macam ini. Murid satu nih. Biasanya kalau guru mengajar sampai dia menguasai objektif ini, dia akan ada yang step 1 sampai 20 step. Jangan belajar ABC. Ada yang tidak tahu ABC, kuasa guru ajar ABC. Step 1, yang kedua ada sekolah dan sebagainya. Tapi guru lebih tahu kemungkinan 1 hingga 10 baru mencapai objektif ini. Yang murid 1 hingga 17 baru mencapai objektif. 3, 1 sampai 10. Murid kita terbeda. 4, 1 sampai 9. 5, 1 sampai 18. Yang murid 6, 1 sampai 15. 7, 1 sampai 11. Dan 8, 1 sampai 8. Itu saya objektif. Itu adalah intervensi. Bapak saya sendiri. Tapi inovasi ialah murid 1 sampai 8, kita buat inovasi, dapat buat inovasi 1 sampai 4 sudah kuasai yang ini. Mana itu kelebihan antara intervensi dan inovasi, mana yang lebih bagus? Nanti bukan buatlah. Contoh inovasi yang dibuat di Ranau ialah satu dulu, ada satu case di Ranau ialah guru tidak habis silibus. Jadi tidak habis silibus, kita inovasi di 3 ini namanya PowerPoint pengetahuan di masa nota. Ini nota. Pesan daripada ini ialah silibus sudah habis 7 hingga 10 kali dalam masa 3 bulan dan lanjut di pemeriksaan yang di awal, dan pesan dia ialah murid dapat keputusan exam yang lebih hebat lah, banyak ya sebab kan. Dan biasanya masih ada 3 menggunakan tugas elektronik dan software. Ada yang itulah. Jadi
selesai itu saja. Dan biasanya elektronik menggunakan bateri dan mentora dan bisa software lah, elektronik lah software. Itu saja lah. Serap akan oleh saja. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Ya anugerahmu, Engkau sisihkan semua harang melintang di hadapanku, dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku takkan berpaling darimu.